Shalom dan selamat pagi buat anak-anak men semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita subtema 2 yang mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama kita akan membahas mengenai cerita pendek atau cerita atau cerpen. Yang dimana ciri-ciri cerpen itu ada yang pertama, jalan ceritanya itu harus pendek. Yang kedua, maksimal 10.000 kata. Yang ketiga, bersifat fiktif. Yang keempat, hanya mempunyai satu alur cerita saja. Yang kelima, dapat selesai dibaca sekali duduk. Yang keenam, alur ceritanya lurus. Yang ketujuh, penokohan cerita sangat sederhana. Dan yang kedelapan, tidak menggambarkan semua kisah tokohnya. Bagaimana cara kita membuat cerpen atau cerita pendek? Yang pertama itu ada tips jitunya. Yang pertama, temukan motivasi menulis. Kalau kamu tidak mempunyai semangat untuk menulis, bagaimana caranya kamu membuat cerpen? Yang kedua, pilih tema yang sesuai dengan kemampuan dan rencana, sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan keinginanmu. Yang ketiga, menentukan jumlah nama, sifat, dan peran tokoh. Karena di dalam setiap cerita itu pasti mempunyai namanya. Yang kedua, sifatnya. Pasti sifatnya berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang jahat. Terus yang ketiga, perannya sebagai apa? Ada yang sebagai penggembala domba, ada sebagai dombanya, dan sebagainya. Yang keempat, membuat alur cerita yang jelas. Kalau dikatakan alur, berarti jalan ceritanya dimulai dari awal sampai akhir. Tidak dari awal sampai di pertengahan saja, tetapi harus ada akhirnya. Yang kelima, memilih sudut pandang. Kalau dikatakan sudut pandang, berarti tujuannya itu bagaimana? Yang dimana kalau dikatakan sudut pandang itu berarti mempunyai pesan atau inti dari cerita itu, tujuannya sebagai apa. Yang keenam, membuat judul yang mantap betul. Kalau dikatakan membuat judul itu harus benar-benar sesuai dengan isinya. Yang ketiga, yang kedua, kita akan belajar mengenai pantomim. Yang dimana pantomim itu berasal dari bahasa Latin, yaitu pantomimus, yang artinya meniru segala sesuatu. Pantomim menggunakan tubuh dalam bentuk ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai dialog. Yang dimana bentuk pantomim, penampilan pantomim dikelompokkan berdasarkan jumlah pemain yang tampil, yaitu ada pantomim tunggal, ada pantomim berpasangan, ada juga pantomim berkelompok. Yang dimana yang jadi hal utama yang harus diperhatikan dalam bermain pantomim adalah menampilkan kemampuan dalam mengolah gerak-gerik kreatif dan ekspresi wajah. Yang ketiga, bersyukur. Kemarin kita sudah belajar mengenai bersyukur. Kalau dikatakan bersyukur berarti kita mempunyai atau memiliki atau merasakan sesuatu hal yang harus patut kita syukuri. Contohnya, saya bersyukur karena saya diberikan nafas. Yang kedua, saya diberikan umur yang panjang. Yang ketiga, saya diberikan nikmat melalui makanan dan minuman. Yang keempat, saya selalu diberkati kemanapun saya pergi. Itu merupakan suatu sikap bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat, mengenai operasi perkalian. Operasi perkalian, kemarin kita sudah menghafal perkalian 3 dan 4.
Tentu anak-anak MEM sudah hafal perkaliannya. Sekarang kita akan membahas mengenai perkalian pertukaran yang ada di bukumu di halaman 27 seperti ini. Ya, bagaimana cara mengerjakannya, MEM? Kita hitung dari bawah dulu, dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Berarti 3 dikali, kita hitung dia ke samping, ada 13. Berarti 3 dikali 13 sama dengan 39. Sehingga 3 dikali 13 sama dengan 13 dikali 3. Ya, itulah dia. Dan supaya anak-anak MEM dapat memindahkannya atau meringkasnya, bisa dipindahkan catatannya seperti ini. Nih, lalu ini dan yang terakhir yang ini. Nih contohnya. Dan nanti MEM harap anak-anak MEM dapat mengirimkan video untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Sama seperti contoh yang ini tadi. Yang ini tadi ya, membuat video ucapan syukurmu. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak MEM dapat mengerti dan memahaminya dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.